Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan diseminasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik yang diselenggarakan oleh KPPI Provinsi Banten. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana DP3 AKB Provinsi Banten, Ibu Endang Purwataningsih MSI, MPD, mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten, Ibu Icok Sophia MH. Yang kami hormati Sekretaris KPPI Provinsi Banten, Ibu Dr. Anda Hajah Muflihah Ibrahim MSI. Yang kami hormati para narasumber dari Algoritma Research and Consulting, ada Bapak Dr. Aditya Perdana. Yang kami hormati narasumber juga dari Algoritma Research and Consulting, Bapak Udin Hairudin MM, serta ibu-ibu pengurus KPPI Provinsi Banten yang berbahagia. Sebelum mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris KPPI Provinsi Banten kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Muflihah Ibrahim. Silakan. Oh, harus pakai ini ya? Biar kedengeran. Masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dan muliakan kepada Allah, kita semua yang ada di ruangan ini. Begitu alhamdulillah hadir tengah-tengah kita Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten Ibu Dr. Sophia, sekaligus sebagai Saiful Hajat Saiful Faidnya. Alhamdulillah hadir juga Ibu Kadis masa depan, alhamdulillah. Amin. Ibu Kabid, Ibu Endang yang Masya Allah ini kegiatannya super banyak, selain aktif di medsos juga aktif di dinasnya, alhamdulillah. Narasumber kita yang paling ganteng kata istrinya ya Pak ya, Pak Aditya, Pak Doktor, alhamdulillah yang ada di sini. Pak Udin, alhamdulillah dari Algoritma, alhamdulillah bersama kita. Ibu-ibu yang semua cantik-cantik, alhamdulillah. Kalau dari Cilegon, ada Bu kita yang Bu Hajah Mencian yang punya angel nih Pak. Jadi kalau kita di sana nanti bisa yang gratis-gratis. Ketua ini apa? Bu semua, alhamdulillah. Kalau disebut agak lama, tapi insya Allah senantiasa kita hormati dan jangan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ke MC kita, Bu Opa. Alhamdulillah sudah ada waktu. Syukur alhamdulillah hari ini Allah menakdirkan kita untuk berkumpul di sini dalam suasana yang menyenangkan. Di hamparan daun-daun jati yang masih hijau, kayunya juga masih kokoh bertengger. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih harus tegar, masih harus maju sesuai dengan ada di sini, yaitu dikelilingi oleh pohon-pohon jati yang kuat. Ini mudah-mudahan menguatkan semangat kita memajukan Banten, memajukan perempuan KPPI ke depan. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalah dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya hormati, menjelang sore ini alhamdulillah ini hari Jumat, mudah-mudahan hari yang penuh keberkahan. Nanti malam juga ibu pasti menyiapkan untuk keberkahan yang lain. Jadi mudah-mudahan nanti Buncok, Ibu MC atau Pak narasumber nggak berlama-lama kali ya, soalnya itu malam Jumat gitu. Iya. Ya nanti malam Jumat yang bilang. Iya betul. Nah mudah-mudahan hari ini kita memang kumpul di sini khusus pengurus KPPI dan ada masalah di sini orang-orang kita, perempuan-perempuan kita
yang kumpul ingin mendapatkan ilmu, terutama dari Pak Aditya, dari Pak Budi, juga dari Ibu Endang. Mudah-mudahan semuanya terangkum menjadi sebuah oleh-oleh yang dari sini. Kemudian setelah pulang dari sini, insya Allah diketok tulakkan. Jadi mungkin ilmunya jangan disimpan sendiri, karena hari ini mudah-mudahan banyak ilmu, terutama untuk perempuan politik yang insya Allah nanti di 2029 kita ini tidak kapok-kapoknya untuk bertarung lagi. Begitu nih Pak Aditya. Jadi nanti para narasumber memotivasi kita. Ada pantun di KPPI yang jadi unggulan nih Pak Aditya. Apa ya? Jos. Saya udah apal ini pantunnya. Jadi pantun saya segini. Kelapa kuat dibelah dua. Jos. Jos. Josnya yang kencang. Kelapa kuat dibelah dua. Jos. Dicampur es batu. Enak rasanya. Jos. Perempuan jangan dipandang sebelah mata. Jos. Kalau sudah besar bisa kalahkan pria. Jadi mudah-mudahan ke depan 2029 kita bertarung lagi dan sesuai dengan yang sudah diamanatkan undang-undang 30% yang belum sempat kita raih. Mudah-mudahan dengan banyaknya acara-acara seperti ini KPPI sudah berusaha untuk menjembatani, baik dari algoritma ini nanti juga ada kiat-kiat menghadapi canvassing dan segala macam. Ini insya Allah menjadi bekal kita. Soalnya yang digelungkan panitia biasanya perempuan mau nyalon nggak punya duit, gitu kan? Ya. Tetapi insya Allah dengan adanya banyak kegiatan di KPPI, sedikit banyak membuka wahana, membuka jendela kita. Ada industri rumahan, ada jahit menjahit, ada apa dan insya Allah dengan seringnya kita bertemu ini tidak gelap. Ada informasi selalu mengalir. Begitu barangkali mudah-mudahan dengan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, diseminasi, kita insya Allah mudah-mudahan akan membawa pencerahan, membawa ilmu, dan insya Allah bisa diimplementasikan nanti pada waktu kita terjun ke lapangan. Siap pokoknya ya, insya Allah perempuan siap. Perempuan Jos ya. Ini malam Jumat jadi karena ini malam Jumat di Pak Udin. Apa tadi oleh-olehnya Jos. Jadi Jos. Begitu barangkali aku sendiri sambutan atas nama KPPI. Sebagai ucapan terima kasih Bu Endang yang sebagai mitra kerja. Jangan bosan-bosan kalau ada program, insya Allah merapat ke KPPI itu hasilnya Benar-benar bisa dirasakan oleh perempuan-perempuan Banten. Begitu Ibu Ketua mohon izin karena ini dadakan Bu Ketua tadi mau sholat, jadi yang sambutan Bu Sekretaris katanya seperti itu ya. Nah saya kan dalam dada siap. Gitu. Begitu terima kasih. Alhamdulillah generasi guru media. Jos. Ada di Kalimantan. Terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sekretaris KPPI Provinsi Banten, Ibu Dr. Anda Hajah Mufliha Ibrahim MSI yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama arahan yang akan disampaikan oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana DP3 AKP Provinsi Banten, sekaligus berkenan untuk membuka acara pada sore hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Endang Purwataningsih SPD MPD, disilakan. Ibu izin. Sebelum mulai sambutan, izinkan saya berteratur dulu. Izin ya. Ini Jos apa? Jos. Pergi ke pasar membeli pakaian. Jos. Jangan lupa membeli rambutan. Jos. Perempuan berdaya, politiknya jaya. Jos. Indonesia maju penuh kesetaraan. Jos. Siap. Dari perahu menuju pelabuhan. Jos. Membawa sebuah penuh harapan. Jos. Mari kita tingkatkan partisipasi perempuan. Jos. Serta politik lebih adil dan berkeadilan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, dan yang penting harus bahagia. Bapak-bapak, ibu dokter, Prof. Sofia, Pak, insya Allah sebentar lagi akan dulu. Semoga beliau tetap memberikan nikmat sehat, ibu-ibu, untuk membersamai kita, membawa aspirasi perempuan. Yang terhormat Bapak Dr. Adriana Diana, dan Bapak dan yang paling bulan yang paling saya sayangi ini bulan Pihak dan juga sehat juga ya Bapak. Kemudian ada pengurus KPP provinsi, di sini ada Ibu Sylvia, kemudian ada Ibu Sutriana dan Ibu Ibrahima belum bersama mungkin masih di jalan. Serta ibu-ibu peserta diseminasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Mengawali acara ini marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita bisa terus bersilaturahmi dalam barisan bahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa di provinsi Banten saja lalu wilayah selesai. Kemudian di partai politik juga sebenarnya belum banyak perempuan-perempuan yang aktif terlibat dan diberikan kesempatan yang sama secara laki-laki. Maka tugas kita bersama di perempuan, bagaimana perempuan harus mendukung perempuan. Kami dari tiga kabel provinsi Banten akan lebih senang dan bahagia kalau 30% watak perempuan bisa terlalu Alamatnya berbeda. Ya. Nah, saya berharap dari ibu yang hadir di sini, 2029, tadi yang disampaikan oleh Ibu Rima, ada yang bisa duduk baik di DPRD maupun di DPR, provinsi maupun kabupaten kota. Itu kami ibu. Kita pernah mengadakan kegiatan dan pada tanggal itu ada yang peserta seperti ibu sekarang sudah menjadi anggota dewan di kota Tangerang. Jadi ibu jangan berkecil hati, ayo lihat Ibu Diana, Ibu Haji, ada kesempatan ikutan ikut partai politik untuk duduk di legislatif. Jadi nanti saya dengar nanti perempuan itu hasil perempuan juga bisa tersampaikan dan perempuan akan lebih paham apa ininya perempuan tentang pendidikan, tentang masalah dan lain sebagainya. Yo, kita punya mimpi bahwa ibu-ibu yang hadir di sini ke depan bisa menjadi anggota dewan. Amin. Seperti dari ibu ketua, jadi nanti ibu ketua sudah senang kalau ada perempuan yang bisa duduk di DPR, oke, provinsi maupun kabupaten kota. Dan lama kembali lagi udah tidak bisa ikut lagi ya. Karena semua yang kapok semangat harus terus bergerak. Kan jelas ini ada salah satu poin semangat. Nah, keterlibatan perempuan dalam bidang politik itu sudah merupakan kebutuhan, jadi bukan sekedar pemenuhan kuota. Perempuan memiliki potensi, kapasitas, dan cara pandangan khas dalam melihat persoalan bangsa. Dengan adanya perempuan dalam pengambilan keputusan politik, maka kebijakan kami hakim akan lebih inklusif, lebih humanis, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, namun realitas yang tadi saya sampaikan bahwa partisipasi perempuan di dunia politik ini masih menghadapi tantangan. Mulai dari rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif, kemudian minimnya peran perempuan dalam politik, hingga masih adanya. Berarti Oh, kegiatan tadi ya. Opa malah yang makasih kegiatan tadi. Jadi dari sana Bu, istilah harus ada yang ada di ruang Tadi yang agak diingetin itu ya, agak sendiri. Amin. Maksudnya Kemudian perempuan bukan hanya pelengkap dalam politik, melainkan menempatkan diri. bangsa. Iya, Sejarah telah membuktikan bahwa tadi agak lebih takut. Kalau kita mah nggak masalah aja, lumayan ya. Dan itu memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa. Ini peran ini harus kita lanjutkan dalam bentuk partisipasi aktif di dunia politik modern. Nah, perempuan yang terjun ke dalam politik itu akan membawa isu-isu strategis yang tadi saya sampaikan terkait dengan pendidikan anak, tentang keluarga, kemudian kesehatan keluarga, tentang perlindungan perempuan,
kesejahteraan masyarakat hingga lingkungan hidup. Isu ini kadang-kadang kurang mendapat perhatian bila hanya dilihat dari perspektif laki-laki. Oleh sebab itu, semakin banyak perubahan di dunia politik itu akan semakin kuat pula fondasi demokrasi kita. Ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak yang saya banggakan, tujuan dari diseminasi ini sendiri adalah pertama meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan mengenai pentingnya keterlibatan dalam dunia politik. Nanti terkait dengan materi akan disampaikan oleh Bapak Ditya dan rekan bahwa seperti apa nanti yang harus dilakukan menjelang 2029. Kemudian mendorong perempuan agar berani tampil sebagai calon pemimpin baik di legislatif, eksekutif maupun organisasi politik. Kita banyak contoh sekarang di Bupati, ada bupati perempuan di Pandeglang, Bodini. Kemudian di Kabupaten Salang, yaitu sahabat saya Ratu Zakidah, ya, alhamdulillah. Dulu pada saat kami dinas pendidikan provinsi Banten, kemudian pindah ke Depok dan sekarang menjadi Bupati Kabupaten Serang. Itu ada salah contoh bahwa perempuan juga bisa mendapatkan hak yang sama dan bisa mengisi pembangunan secara laki-laki. Kalau kita bicara gender, itu bahwa perempuan setara dengan laki-laki bukan berarti kita pengen sama dengan laki-laki. Kita hanya mendapatkan hak yang sama untuk mengisi pembangunan, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kita tetap perempuan, kalau kita melahirkan dan lain sebagainya. Tapi kesetaraan gender sendiri bahwa kita mendapatkan hak yang sama untuk mengisi pembangunan. Karena setelah itu setelah itu perempuan tidak seperti itu, tapi kita mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian mengeluarkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi, masyarakat dan partai politik dalam menerima semua suara yang berpartisipasi perempuan. Tadi katanya kalau punya uang, punya uang. Tidak seperti itu. Kalau memang sudah saatnya ibu-ibu menjadi anggota dewan, tidak menutup kemungkinan jalannya kemudian terlihat. Ibu yang saya banggakan, kemudian kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana itu ada komitmen bahwa kami sebagai lembaga bertugas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Jadi kegiatan ini alhamdulillah kami bisa kolaborasi dengan Ibu Ketua PPI dan bisa ketemu dengan ibu hebat, ibu cantik solehan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian komitmen tersebut diwujudkan melalui program-program yang ada di kami, yaitu program peningkatan kapasitas perempuan berupa pelatihan kepemimpinan, komunikasi politik dan manajemen organisasi, kemudian sosialisasi kebijakan penguatan gender agar setiap program pembangunan memberi ruang bagi perempuan. Kemudian kerjasama dengan partai politik dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam proses pencalonan maupun kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah penguatan interaksi digital politik perempuan sehingga mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan kampanye positif. Nanti ini akan dibahas lebih luas lagi oleh Bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu yang saya banggakan, sebenarnya Ibu Ketua pengen menghadirkan lebih dari 30 orang. Jadi ibu-ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan dari pengurus KPPI. Kalau dikumpulkan semua, unsur ini pasti rumah ini nggak kuat ya. Tapi karena ada keterbatasan anggaran, maka ibu-ibu yang terpilih untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Dan harapannya mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh program ini itu ibu-ibu bisa diimplementasikan langsung di kehidupan nyata, bisa berbagi ke saudara, ke tetangga, atau ke masyarakat yang lainnya. Kemudian saya muliakan, saya berharap kegiatan diseminasi ini menjadi momentum penting bagi perempuan untuk lebih percaya diri melangkah di dunia politik. Jadikan forum ini sebagai ruang belajar, berbagi pengalaman, sekaligus juga
ABK dan lain-lain itu bisa menjadi jejaring yang baik. Kemudian kepada para peserta juga sampaikan merasa kecil hati, politik itu bukanlah medan yang keras bagi perempuan, melainkan ruang strategis untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Ingatlah, perempuan yang berdaya akan melahirkan masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat akan melahirkan bangsa yang sejahtera. Ibu-ibu adalah yang keluarga. Gampang tuh membuat rumah tangga, dibikin ibunya capek, ibunya kesel, pasti marah-marah ke suami, marah-marah ke anak. Jadi karena ibu-ibu itu adalah kalau dilakukan sudah berkebijakan ya ibu ya. Nah, saya baca bahwa kecerdasan anak itu diturunkan dari ibu, bagian ayah. Jadi bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya dengan baik? Kalau misalnya karena ibu adalah tiang keluarga, bagaimana ibunya harus bisa dan harus sehat. Ibunya pintar bisa mendidik anaknya dengan baik. Ibunya sehat bisa mengelola rumah tangga dengan baik. Jadi ibu, mari kita terus belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kesempatan ini. Semoga kegiatan simulasi ini memberikan manfaat besar bagi kita semua, khususnya bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Karena tadi diminta untuk membuka dengan izin ibu semuanya, kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik kendaraan lingkungan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana DP3 KB Provinsi Banten yang telah membuka acara pada sore hari ini secara resmi. Baik ibu-ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya kita akan sharing diskusi menerima informasi dari kedua narasumber kita berkaitan dengan diseminasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, lebih pada bagaimana dalam strategi pemenangan di setiap pemilu, baik pilkada maupun pileg bagi perempuan. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Pil Aditya Perdana. Betul ya Pak, saya bacanya Pak? Maaf kalau salah. Ternyata saya tadi baru tahu, kata Bu Ketua, ini adalah gelar Doktor Jerman ya Pak ya? Pil itu politik ya Pak? Saya pikir filsafat. Filsafat. Jadi dibacanya benar ya Pak, Bapak Doktor Pil gitu ya. Iya, luar biasa. Beliau sampai terbang ke Jerman untuk menempuh pendidikan. Mudah-mudahan kita juga hari ini hadir, diberikan kesehatan untuk menerima informasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Pil Aditya Perdana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Ucok dan jajaran di KPPI Provinsi Banten, Bu Enda dan ibu sekalian. Terima kasih atas undangannya. Ini sudah yang kesekian kali ke tempat ini, dan saya pikir beberapa orang peserta di sini juga ada yang pernah kita diskusi ya di awal sebelumnya tuh. Jadi saya pikir kita akan banyak. Saya tadi bisik-bisik sama Pak Udin, kira-kira kita mau pemaparan atau kita mau diskusi aja dengan ibu-ibu. Karena saya pikir lebih enak kita dengar pengalaman ibu-ibu nanti, itu satu hal. Karena yang berulang kali saya sampaikan di dalam forum-forum ini, jadi saya sudah diajak keliling minggu. Ini kita yang ketiga kali ya Pak Udin ya? Udah ketiga kali ya Pak ya? Kemarin 2 hari lalu di Tangerang, Kabupaten dan Kota, sekarang di sini. Nanti kayaknya di Cilegon ya. Jadi ketemu, kalau kata Bu Ucok ini saya mau ajak Pak Udin sudah jadi berusukan. Ya nggak apa-apa, saya senang dalam pengertian saya lebih untuk mendengarkan dari
ibu-ibu yang tahu apa yang terjadi di lapangan gitu ya, karena kami ini kan kalau akademisi itu dianggap kebanyakan teori, kebanyakan apa, tapi nggak ngerti apa-apa. Itu yang kemudian saya butuh insight untuk masukan dia dari orang-orang yang paham di lapangan, termasuk juga Bucok gitu ya. Kayak saya bilang mau Bucok itu hebat, 4 kali terpilih gitu ya, luar biasa gitu ya. Bahkan sampai iya, sampai kemudian detik-detik kemarin waktu pemilu terakhir itu 2024 sama fisik sama saya bilang, tapi akhirnya saya jadi Joko lah, karena saya cuma kasih sedikit dulu. Bucok ini saya dapat kabar di perasaan begini. Siapa dia? Kata Bucok, dia menang. Padahal kemudian juga nggak dia bertanya, tapi ternyata dia bisa menang. Ya, artinya saya nggak perlu untuk kasih informasi yang detail, itu kasih ada sedikit dulu aja ternyata. Artinya beliau punya jejaring, punya relawan, dia punya pemilih yang kuat. Sehingga kenapa kemudian bisa terpilih lagi itu buat saya nggak kaget. Nah itu yang menurut saya tidak mudah semua anggota DPR, DPRD, ya, baik laki-laki atau perempuan, untuk bisa menjagain suaranya itu bisa. Benar-benar. Saya ngomong ini bersesuai tapi saya pikir bagi ibu yang sudah pernah ngalamin dari yang menang ke kalah gitu ya, itu kan pasti bisa berefleksi soal itu ya. Ada kalanya ketika menang itu mudah itu dulu didapat, tapi pada saat bersama ketika mau berapa itu lepas gitu aja. Nah pertanyaannya adalah kenapa? Ada nggak yang salah dengan saya? Ada nggak yang salah dengan tim saya? Pasukan saya gitu ya. Kenapa kemudian tim saya ada kemudian ada belok sini, kemudian ada kakinya di sana, di sini gitu ya. Ya tadinya orang yang begitu sangat saya percaya, tapi akhirnya kemudian balik kanan gitu, ada apa? Ya, jadi itu yang kami refleksikan juga di dalam diskusi beberapa hari, dan juga masuk di dalam konten apa yang di modul yang dibuat. Pemilu 2024 memang semakin berat ya, untuk bagi yang sudah punya pengalaman. Beberapa kali saya sudah banyak sama caleg anggota yang terpilih, terutama yang perempuan. Saya pernah dulu wawancara sama anggota DPR perempuan. Dia bilang gini, Mas, aku tuh ngabisin uang dari ratusan juta, terus kemudian sekarang itu MM-an. Itu buat saya itu udah, ternyata makin lama makin berat, gitu. Bukannya makin mudah, itu takut gitu ya. Jadi bagi yang bertarung menang terus aja itu dianggap berat. Gitu. Gimana orang yang nggak punya apa-apa? Gitu ya. Kalau misalkan kayak orang kayak saya gitu yang nggak punya apa-apa, itu gimana gitu ya bisa menang? Tapi di luar itu untuk bisa menang dalam konteks itu tentu harus punya strategi. Strategi yang itu strategi yang tepat, yang pas gitu ya, sehingga kemudian cara berperangnya itu efektif dan efisien. Nah itu yang saya kemarin diskusi dengan Bucok, Tekova dan teman-teman di KPPI juga. Ya saya sendiri kami akan menyampaikan bahwa ketika Anda mau berperanglah dengan akal, berperanglah dengan cara yang pas, efektif, efisien. Gak bisa Anda menggarami semua lautan, gak bisa kemudian semuanya mau diambil dengan seenaknya aja, gak bisa. Apalagi dalam konteks pertarungan di mana lapaknya itu juga sudah jelas. Dan kita tidak bisa main di lapak sembarangan. Itu menurut kita sebagai orang-orang yang sering mendampingi para anggota dewan atau partai tahu diri. Jadi kalau Anda misalkan mempunyai target pilihan untuk berapa kursi, beberapa kursi buat partai politik, maka berkompetisilah setelah tempat yang tepat. Nggak kemudian bertarung di tempat yang orang itu udah karakter, udah lama di situ nggak bisa. Meskipun Pak masih ada peluang. Itu dalam bahasa yang lain, ya mungkin saja ada peluang bagi anggota dewan yang incumbent itu kita dalam bentuk kita gerogotin. Itu ada cara, ada strategi, ada bisa dilakukan gimana, ada kemudian kakinya itu pelan-pelan kita hancurin, bisa. Tapi kan itu cara yang tidak sehat, itu cara yang tidak fair juga. Di dalam politik, di dalam kompetisi
nepotisme itu bisa dilakukan. Biasanya perempuan itu ada kemudian jadi pihak ekonomi, selalu jadi korban. Selalu korban di dalam situasi yang tidak menguntungkan, karena yang gahar itu yang laki-laki. Yang mengharapkan segala caranya itu yang para laki anggota dewan itu. Dia tahu nih perempuan itu lemah. Perempuan ini punya posisi daya tawar yang mudah untuk digoyahkan. Ya, baik hatinya ataupun kemudian uangnya. Ya, karena perempuan kebanyakan masih sangat tergantung sama keluarganya dalam konteks pemilihan. Jadi ketika itu digoyang sedikit, wah harapannya bisa. Saya ingat tahun lalu, tapi ya paling tidak kita hampir saja mau punya klien, ya, seorang pengusaha gede. Udah gede banget itu, yang kamu cerita namanya di daerah Jakarta Jakarta Timur. Untuk DPR lemah imannya setelah spanduknya itu digerpol. Pengusaha gede bu, jangan. Ya artinya kalau dari sisi finansial aman dong, aman. Tapi imannya langsung lemah karena digerpol, dirusak itu spanduknya sama lawan juga orang belum mulai pemilunya. Baru pemanasan pas lagi habis bulan puasa, digerpol dihancurin di rumah. Spanduk dia langsung tahu, nggak mau lanjut. Dia bilang, bu, ayolah. Saya sampai meyakinkan, lanjut aja, beda dapil lah, apa? Kita cari peluang di tempat lain. Kalau emang dia kuat di situ, ya sudah. Gitu. Tapi hasil surveinya yang incumbent itu malah diblok. Ibu ini bisa potensi untuk naik. Saya tawarin beda dapil pindahnya ke Jogja gitu. Nanti kita cari peluang untuk maju. Enggak jadi. Enggak jadi. Sampai nggak jadi. Tapi itu enggak. Pilkada Jakarta kok enggak itu baru segitunya. Saya bilang ini pertarungan belum dibuka, itu mudah. Artinya ketika orang yang punya uang itu ada jaminan sama mental tarungnya. Saya yakin ibu-ibu di sini juga punya ada situasi galau dalam situasi itu. Ada juga yang mungkin kuatnya dalam konteks itu. Bodo amat, maju aja, nggak peduli itu sih kamu itu seberapa kuat gitu kan. Nah kita itu apa sih? Ada yang level mentalnya beda ya. Ada yang udah ngalah, ada yang mikir-mikir balik ya. Ketika memang potensinya dia sudah berhitung melihat cek sana sini ternyata nggak mungkin untuk menang. Karena tentu mungkin perhitungannya adalah ini segini. Nah itu yang perlu dilihat. Nah satu hal pertama yang saya pikir untuk direfleksikan adalah terkait dengan tim. Kalau ibu-ibu kemarin tidak punya pengalaman dengan pemilu 2024, nah untuk menuju sampai 2029 maka kemudian perlu untuk dikaji lagi soal timnya. Ya, kalau yang mau lihat ya, mau lanjut ya, ini yang punya mental baja. Mental tank bukan mental angkot yang bisa maju mundur. Mental tank baja. Baja gitu ya, artinya bodo amat terus maju, nggak peduli uangnya dari mana, pokoknya maju terus. Perlu dicek lagi timnya. Yakin pakai tim? Yakin masih percaya sama orang-orang yang katanya ternyata pernah ngegebusin? Sangat dalam. Karena tentu ada yang gagal tentu akan merefleksikan. Ya kan artinya gimana? Yang bayarnya yang di sana mungkin lebih kenceng. Saya nggak bisa bayar yang lebih kenceng, makanya dia berpaling lah dari situ. Tapi bukan itu. Tapi ini soal trust. Soal kepercayaan sama tim. Kalau timnya itu ibu sudah nggak percaya, tapi kemudian dilanjutkan buat apa? Ya ada malah digerogotin tuh. Kan kasih kayak kasih makan buat macan gitu. Jadi rugi ibu. Iya, kalah mulu. Sementara uang nggak ada habis-habisnya di gelontorin sampai itu kan jadinya sia-sia. Nggak efektif dan nggak efisien. Sehingga perlu dipikirkan orang lain. Nah, dipikirkan orang lain, maka kemudian harus dipertimbangkan apa karakter relawan, karakter orang barunya yang direkrut. Tentu yang mirip-mirip kalau bisa punya pengalaman dengan yang sebelumnya. Soal jangkauan di kampung-kampung, ke desa-desa.
Jadi kalaupun ada yang bisa dipertahankan, ya itu benar-benar 100% jadi saya saja. Ya keluarganya terus buat apa lagi? Ya mungkin suaminya atau siapanya, yang memang benar-benar bisa pegang kartunya gitu. Jadi kalau mau kabur itu kan bisa kemana-mana. Kan beda ya sama orang yang benar-benar yang bisa kita kenal sama yang tidak kenal. Nah, yang kedua adalah yang mungkin istilahnya kan pasti ini dulu sudah sangat lama. Karena memang biasanya itu ada dilakukan. Nah, saya ingin mengatakan adalah ada dua hal yang bisa dilakukan untuk model kampanye sekarang. Satu adalah kanvasing, yang satu adalah kampanye dengan model media sosial. Nanti akan urus media sosial Pak Pauli yang menyampaikan. Nah, yang mau dititik tekankan adalah kanvasing sama media sosial itu jangan dipisah. Ini ngomong zaman now ya. Mungkin kalau ibu kemarin kanvasing itu 10 tahun yang lalu itu masih oke. Tapi hari ini ibu nggak punya sosmed, mohon maaf, agak berat, gitu ya. Karena situasi juga tampaknya akan banyak mengarah ke sana. Meskipun sepenuhnya di media sosial, sepenuhnya di Instagram, di TikTok segala macam, itu juga kurang juga. Karena tetap harus dilengkapi sama kanvasing. Ya harus tetap bersalaman, ya tetap harus bersapa, datang ke rumah. Kalau cuma terus-terusan hanya di sosmed, menurut saya kurang. Karena sosmed itu nggak akan dapat sampai level kepercayaan. Karena sekarang orang tetap aja percaya sama orang yang sering salaman atau tidak salah. Bisa jadi incumbent itu bisa kita taklukkan. Karena bisa jadi dia di dapilnya nggak pernah datang lagi setelah terpilih. Dia datang ketika hanya menang doang, habis itu timnya aja yang jalan terus. Nah, itu yang bisa jadi titik lemah yang mungkin bisa Anda lihat, ini bisa benar-benar kita alahkan berikutnya. Kita tahu nih titik lemahnya itu ada di mana. Ya. Nah, tujuannya apa kanvasing itu? Tentu kanvasing itu adalah soal bagaimana berkomunikasi secara langsung. Jadi ibu datang ke pengajian dari kampung ke kampung, gitu ya. Terus kemudian datang ke banyak tempat, sekolah, mau ke pasar, mau ke acara-acara arisan, atau yang bikin apapun bazar, macam-macam itu bisa dilakukan. Ya. Kalau ditanya, emang dia tuh mau apa sih? Kan dia tuh mau bangun ini, mau bangun kepercayaan, mau dia tuh dipercaya sama siapa. Ya, sehingga jangan kemudian awal-awal dibilang memang niat mau kampanye, ya enggak itu, karena memang butuh proses cukup panjang. Saya sekarang hari ini percaya bahwa proses itu ketika dimulai dalam jangka waktu yang lama dan panjang itu insya Allah hasil akan mengecewakan kalau dilakukan dengan konsisten. Kata kuncinya itu di konsisten. Kalau ternyata nggak konsisten, ya mohon maaf, ya cuma hanya anget-anget itu harus rugi. Kan artinya niatnya kan harus dikuatkan sejauh mana. Pakai uang ya Pak? Kenapa? Mungkin pakai biaya Ya, saya lagi percaya bahwa ada juga toh yang enggak. Makanya tadi di sesi sebelumnya saya bilang ada kebetulan kawan saya yang memang di dapil baru, laki-laki dapil baru yang dia nggak pernah ke situ. Dan dia rutin datang salaman, tegur, bersapa, terus kemudian berinteraksi terus-menerus. Ya mungkin uangnya itu di terakhir gitu ya, saya nggak tahu. Tapi artinya kan biaya mungkin nggak terlalu besar, karena memang investasinya sudah panjang dan lama. Jadi ukuran itu menjadi sangat relatif menurut saya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu adalah mendengarkan aspirasi dan kemudian bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat itu bisa ditangkap. Contoh misalkan, ya saya sangat yakin ibu yang sudah pernah punya pengalaman itu tahu persoalan bagaimana masalah ketika anak sakit atau orang sakit, BPJS bermasalah, atau tebus ijazah ketika nggak bisa bayar SPP sekolah, itu isu-isu yang sebenarnya mendasar gitu ya. Atau paling keliling kemana-mana nanya soal berapa harga cabai ataupun harga minyak mahal atau murah, itu kan usaha untuk menampung aspirasi. Nah, metodenya apa? Satu tadi mulai dengan door to door, nanti kita akan bisa lakukan
Dan saya yakin ibu-ibu yang sudah punya pengalaman tahu bagaimana melakukan itu. Yang kedua adalah bagaimana melakukan hal yang sama di level komunitas, di belajar. Bikin apa lagi? Arisan yang levelnya itu ngumpulin banyak orang atau datang ke tempat-tempat keramaian itu tidak masalah. Ya. Kelebihannya incumbent adalah memanfaatkan itu dan mudah dikenal. Nah, kekurangannya orang baru adalah dianggap tidak dikenal, tapi berpotensi untuk memulai. Kalau dilakukan secara konsisten maka orang akan mulai. Nah, jadi itu yang berikutnya adalah kanvasin lewat WA di blasting. Selamat pagi, assalamualaikum, semoga pagi yang ceria, cerah dan segala macam. Tiba-tiba pagi-pagi jam 7 jam 8 kita dikasih sama orang. Ya, terus kemudian besoknya sama atau berapa kali sama. Terus nggak ada WA dan dia, kita ya apa, itu cuma maunya doang. Dia mana maunya, mana begitu kan. Cuman kan orang akan jadi ingat kan, wah seorang ini itu udah hari. Wah, ini apa nih? Ini maunya apa nih? Tapi walaupun antara kita dan baca dan tidak itu kan urusan belakang. Yang penting ketika dia sudah menyampaikan pesan itu udah kena, apalagi orang dilakukan tiap hari, tiap saat, setiap waktu. Ya, jadi ketika itu ada sesuatu yang hilang terang, jadi ingat oh si ini begini. Nah, fokusnya cara untuk kemudian kalau soal nanti WA di sosmed itu menurut saya nanti ada cara sendiri yang bisa dilakukan. Mungkin nanti ada timnya, mungkin nanti ada orang yang bisa memblasting, itu bisa ada itu. Tapi pesannya itu adalah pesan yang menurut saya sederhana aja, nggak perlu yang rumit-rumit. Hanya menyapa orang aja seperti biasa gitu ya, berkasih semangat motivasi yang umum aja, nggak perlu untuk kemudian sangat sifatnya rumit. Ya, kalau yang rumit-rumit malah terjadi ini apa sih maksudnya terjadi apa sih. Nah, yang terakhir adalah menurut saya yang juga perlu dilakukan. Ibu ketika mulai berkeliling menyapa warga masyarakat itu, maka kemudian perlu untuk dipikirkan bagaimana sebuah informasi dan data itu bisa ditangkap, terutama aspirasi. Jadi setelah sudah ketemu sama orang, menyapa warga, dikumpulkan. Lalu nextnya apa berikutnya? Kalau kebetulan ibu punya ada aspirasi soal anak-anak yang jasanya bermasalah untuk tolong, dan kebetulan kenal sama kepala sekolahnya, kenal sama kepala dinasnya, dia dibukakan ibunya apa? Sehingga kemudian nanti orang itu akan ingat sama ibu. Jadi hal-hal yang simpel aja, nggak perlu yang rumit-rumit menurut saya. Kalau yang mau dilakukan, atau kalau misalkan nanti di musrembang mau ada titip apa, dan kebetulan itu kenal sama. Kalau orang politik itu kan kenal sini, sehingga memudahkan untuk kita dikenal orang, ya kan? Sehingga dengan cara demikian kita dianggap dalam tanda kutip berkontribusi terhadap daerah. Padahal kita mau omongan buka jalan, itu ada uangnya. Itu soal networking, itu soal jejaring yang kita punya. Kalau itu kita punya dan kita manfaatkan buat orang lain, misalkan hal itu sebenarnya baik. Jadi niatnya di situ. Niatnya bukan kalau bentar akhirnya di akhir minggu mau berkampanye untuk pilih saya, itu bagian strategi lain. Kan itu belakangan. Jadi di awal kalau mulai dikerjakan, misalkan sekarang masih ada 3 tahun, 4 tahun, ya itu aja yang dikerjakan. Itu kira-kira Eova untuk sementara, nanti kita lanjutkan karena nanti kalau makin sore kalau udah jauh gini udah mulai gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, luar biasa. Moderator dulu untuk Bapak Dr. Phil Adi yang sedangnya. Oh, harus pakai mic ya? Mic-nya mati Pak. Mic-nya teh ada ini lagi ya? Cek. Saya Baterai. izin agak berdiri sedikit biar suaranya agak kencang. Ada baterai nggak? Papanya nggak ada yang Biar berkah, jadi mungkin paparannya semenit aja kali ya. Jadi begini, Takut ini terkait media sosial kalau saya perhatikan ya, kayaknya ibu-ibu ada yang pernah ikut TOT juga di sini ya? Kayak ibu ini masih familiar. Sebagian kayaknya pernah ikut TOT dulu. Ini mungkin
tahapan lanjutannya dari yang kemarin. Kemarin itu kan terkait brandingnya dan lain-lain. Nah sekarang bagaimana ketika kita sudah branding, mau didiseminasikan ke publik. Jadi dengan menggunakan media sosial. Kalau tadi kan canvassing, jadi pencitraannya dengan door to door dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh Pak Dit. Nah ini sekarang dengan media sosial. Saya yakin nih ibu-ibu itu juga udah pada jago tuh melakukan canvassing di media sosial. Cuman istilahnya saja mungkin yang mungkin berbeda. Atau mungkin nggak tahu istilah, padahal itu kita sedang melakukan canvassing juga padahal. Nah, era politik modern ini memang betul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dit dan narasumber yang lainnya sebelumnya bahwa kita nggak bisa tutup mata. Era sekarang itu, era politik modern itu, media sosial itu emang harus digunakan untuk melakukan baik itu apa namanya memperkenalkan diri kita ke halayak ataupun dalam rangka mengumpulkan elektabilitas kita. Nah bahkan ini saya juga mulai mendengar dari beberapa konsultan di luar, Pak Dit, mereka sudah melangkah menuju era AI, malah lebih jauh dari itu. Jadi mereka bagaimana menggunakan konsep pemenangan via AI. Jadi bagaimana AI itu akan menjadi konsultannya mereka, seperti itu. Di luar sana itu para politisi yang mungkin banyak uangnya udah mulai ke sana arahnya. Nah kita mungkin kalau tadi hambatannya salah satunya uang, mungkin kelebihan kita punya waktu. Punya waktu itu ya waktunya hari ini. Ketika hari ini kan masih jauh ke 2029 yang mulai dari hari ini kita merintis, menciptakan diri kita. Karena hubungan yang kuat itu bisa melambangkan uang. Saya yakin hubungan yang kuat itu bisa melambangkan uang. Jadi ketika saudara kita atau adik kita nih, kita dengan adik kita nyalonin, itu hubungan kita kuat tuh. Terus ada orang lain datang ngasih uang ke kita 500.000 untuk memilih dia. Mungkin uangnya diterima, tapi milihnya adik kita. Itu bisa jadi seperti itu kondisinya. Hubungan yang kuat itu akan melemahkan itu sebagai imunitas kita terhadap politik uang, dan itu akan mengurangi bagaimana serangan politik uang nanti. Makanya dari sekarang kita mulai bergerak. Bagaimana caranya? Ya media sosial kita mulainya. Dengan narasi-narasi yang kita buat di media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Twitter itu X ya, terus apa namanya, TikTok dan lain itu kita mulai di sana. Kita mulai melakukan branding tentang kita. Kita mau branding kesederhanaan, mau branding tentang perempuan dan lain itu kita lakukan di media sosial. Hanya saja di media sosial itu kita juga benar tadi disampaikan oleh Pak Adit tadi bahwa kita tidak bisa semua sapu jagat diambil semua. Energi kita nggak banyak. Makanya kita perlu memilih segmen. Nah, segmennya itu juga tergantung kita mau main di mana. Kalau TikTok kita biasanya ke mama tuh, ibu-ibu. Kalau segmennya ibu-ibu kita pastikan kita main di TikTok. Kontennya seperti apa? Kontennya sangat sederhana, jangan yang rumit. Jangan banyak teori di TikTok. Cukup tentang keseharian, tapi tambahin bumbu politik walaupun 1%. Yang nggak usah banyak-banyak bumbu politik, sederhana aja. Nanti lama-kelamaan itu akan terakumulasi secara penuh dan itu kan membangun engagement kita dengan follower-follower kita. Terus selain TikTok, kita bisa juga dengan IG. Kalau IG kita mainnya foto, grafis. Mungkin udah sering ibu juga mendengar bagaimana membangun konten di IG ya. Terus YouTube itu video. Kalau YouTube mungkin itu butuh tim untuk editing video dan lain-lain. Nah, pertanyaannya biasanya begini. Kita udah punya medsos, tapi follower kita sedikit. Biasanya begitu, banyak yang nanya begitu. Bagaimana cara meningkatkannya? Nah, cara meningkatkan follower itu, pertama kita bisa kolaborasi dengan influencer. Nah, influencer itu ada dua level. Yang pertama, influencer yang levelnya mungkin udah besar ya, seperti artis, pejabat-pejabat publik, terus akademisi yang di tingkat nasional, dan itu bisa tuh untuk meningkatkan follower ketika kita berteman dengan mereka, itu akan cepat tuh mengangkat pertumbuhan follower kita. Atau follower di level mikro, ini yang selalu kita abaikan tuh. Kalau di level mikro itu seperti mungkin Bapak RT, di RT kita tuh, kita sedang membersamai Pak RT nih, melakukan kerja bakti nih di lingkungan. Itu minimal orang-orang se-RT itu tahu kita tuh di kegiatan, karena belum tentu orang yang satu RT dengan kita itu mengikuti kita juga. Apalagi di wilayah perkotaan ya, sama tetangga aja belum tentu saling follow dan saling kenal. Minimal itu ketika kita aktif di luar, di RT, mungkin tetangga yang nggak biasa kenal kita juga jadi kenal kita karena kita aktif di lingkungan tuh. Setelah itu mungkin bisa juga dengan Pak Lurah, atau
ke level yang lebih tinggi lagi. Nah itu bisa tuh di level mikro itu kita lakukan tuh untuk meningkatkan follower kita. Ada juga menggunakan gerakan sosial itu hashtag. Kita menggunakan hashtag bersama tuh. Kayak gitu ya, hashtag ini nih jadi viral, rame. Terus di situs pencarian tuh ketika orang searching tuh hashtag kita. Jadi orang ketemu dengan apa yang nama-nama follower gitu. Biasanya kan kita kalau searching tuh dikasihnya tuh selain akun ada dari hashtagan juga tuh. Jadi orang yang ngeliat itu. Itu salah satu strategi untuk meningkatkan follower. Yang kedua, memanfaatkan iklan berbayar. Di Facebook, yang setahu saya itu Facebook, Instagram yang sering saya pakai itu memperkenalkan konten kita dengan iklan. Nah, biasanya ketika menggunakan iklan itu, kita dikasih pilihan tuh. Mulai dari karakteristik, mulai dari umur. Mau umur berapa yang mau dicapai itu. Wilayah, mau di wilayah mana saja yang mau di ini. Di situ ada tuh, nanti kita bayarnya berapa tuh. Itu murah kok yang kayak gitu. Nah, itu kalau sedikit nabung ya, kan kita ceritanya mau nabung follower, nabung sama konten sampai ke 2029 nanti. Itu bisa dikit-dikit sebulan sekali, mungkin yang ini diiklankan nih kontennya bagus, biar viral. Jadi untuk benar-benar ini tuh khas dengan citra saya. Nah kita pasangin aja yang 10.000 iklan, biar menyebar ke seluruh yang wilayah yang kita mau. Nah itu juga salah satunya tuh. Terus biasanya ketika kita main di media sosial, ini yang selalu orang abai itu ketika memposting, dia cuek, tidak memperhatikan. Padahal di situ ada orang yang bertanya, itu nggak segera dibalas sebulan baru dibalas. Nah itu menandakan komunikasi kita jelek, sehingga orang-orang tuh jadi unfollow, sering-sering yang kayak gitu. Terus orang itu udah malas lagi lihat konten-konten kita di media sosial. Yang terakhir itu kita melakukan perencanaan kalender konten. Nah ini yang penting nih. Follower orang tidak bertambah itu karena tidak konsisten biasanya. Tidak konsisten itu kita tidak posting, mungkin nggak mesti tiap hari menurut saya itu posting itu. Seminggu sekali juga udah bagus. Seminggu sekali kita mengupload konten-konten kita. Nah biasanya kan orang bertanya gini, saya kan orangnya kurang istiqomah, kurang konsisten. Kadang sekarang lagi mood posting langsung banyak 5, 6 sehari. Terus besoknya sebulan nggak posting. Biasanya orang kayak gitu. Nah, kalender konten itu fungsinya mengontrol itu. Jadi kita cacah dulu waktu yang kita punya. Kita punya waktu berapa nih? 1 tahun tuh ada 360 hari. Kalau kita mau harian, berarti kita harus punya 360 konten. Kalau kita mau mingguan, kita harus punya 54 konten. Kalau kita mau bulanan, kita harus punya 12 konten. Mana yang mau kita pilih dulu nih? Kalau harian berat, kalau bulanan terlalu lama, oke. Berarti kita pakai yang mingguan. Mingguan berarti kita harus punya 52 konten. Kita bikin jadwal, tiap hari Sabtu kita akan posting ini, bla 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 bla. Nah, kita bikin bagaimana caranya? Ketika kita ketemu momentum atau event, kita tabung tuh konten. Pokoknya target konten kita berapa? Setahun tuh 52. Pokoknya kita butuh 52 konten nih. Kalau satu kali event kita bisa bikin 6 konten ya tabung aja. Satu upload yang 5 tabung. Nanti sehingga dalam 52 minggu itu kita bisa cicil satu-satu. Kalau untuk posting kan gampang. Yang susah itu buat membuat kontennya biasanya. Tapi kalau kita udah punya tabungan konten ya tinggal posting aja. Oh ini hari Sabtu, tinggal posting yang mana? Oh yang ini keluarin, yang ini keluarin. Jadi gitu. Kayak event seperti ini, acara KPPI kayak gini nih. Ini kan bisa 4 atau 5 konten kita bikin nih. Thread lumayan, bisa buat sebulan. Tabung tuh yang 4-nya yang 1 posting. Yang nanti besoknya buat Sabtu tanggal segini kita keluarin seperti itu. Nah, biasanya orang itu bingung untuk mengatasi mood itu dengan cara begitu, menabung konten. Jadi kita punya tabung, simpen lah di file HP itu di sebelah mana yang itu khusus untuk konten kita yang rutin gitu. Kalaupun ada konten yang tiba-tiba ya kita posting aja nanti tapi yang reguler tetap punya. Sehingga algoritmanya media sosial akan mengedetek kita bahwa oh iya kita orang ini tuh rutin tuh tiap minggu mau posting. Nah, temanya tentang ini, orang itu akan udah hari Sabtu nih saya mau lihat postingan ini gitu. Orang juga itu mengajak orang untuk terjadwal melihat postingan kita juga, sehingga lama-kelamaan follower kita malah naik, nambah, dan algoritmanya pun mengarahkan ke sana untuk meningkatkan itu. Jadi itu salah satu trik ya, trik untuk meningkatkan follower kita. Nah, sehingga di 2029 nanti ketika kita ngomong follower kita udah 30.000, kan enak. 30.000 langsung tahu kita semua. Tapi kalau kita mulainya nanti 2008 baru mulai, ya insya Allah follower kita nggak akan bertambah dan kekuatan engagementnya juga akan berkurang. Tapi kalau mulai dari sekarang, itu akan menjadi lebih kuat engagement karena kita nyicil. Nah makanya Bu Uncok atau KPPI itu mengadakannya di awal-awal itu benar tuh untuk mempersiapkan kita jauh-jauh hari sehingga kita bisa nyicil
Dan ketika ada badai politik uang, minimal kita bisa menghadangnya sedikit walaupun tidak bisa membendung ya. Minimal kita bisa menghadangnya walaupun sedikit. Seperti itu karena mungkin ini buat penutup, lumayan buat penutup. Karena ngincer tuh udah ada yang mau azan berebut takutnya sebentar lagi. Jadi mungkin itu aja dari saya. Enaknya kita berdiskusi karena saya yakin tuh ibu-ibu di sini lebih jago di main medsosnya, karena medsos saya juga malah nggak kedetek, malah adanya di mana, udah dijual medsosnya. Oke, kita serahkan lagi ke Teh Opa untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh terus dulu untuk Pak Udin Khairudin, luar biasa tadi strategi pemenangan melalui media sosial. Ibu-ibu ini sudah aktif banget nih Pak kalau media sosial. Jadi setiap aktivitasnya itu masuk FVP saya. Terutama ada Bu Haji, Bu Mujiah, ada Bu Sri Diana, udah aktif banget pokoknya mah. Muncul terus setiap saya buka, baru bangun tuh langsung muncul tuh Bu Haji sama Bu Diana tuh. Gitu. Ya silakan, kita punya waktu beberapa saat lagi untuk bisa diskusi tanya jawab seputar tentang bagaimana strategi pemenangan melalui canvassing atau media sosial. Silakan. 1. Ada lagi? 2 dulu. Banyak banget di belakang yang nanya tuh. Banyak. Pas pakai ini Saling gagal. dia rekam. Lanjut satu baru. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jangan begitu Bu. Belum. Mohon maaf, saya pernah dicalonkan, cuma dicalonkan karena saya tidak bergerak dan bukan tidak bergerak karena apa yang dikatakan Bapak tadi, kalau kita sosialisasi nanti kita tuh sebetulnya ada mau lah katanya dari kita sebenarnya dari situ bohong lupa gitu. Gimana caranya tuh biar jadi saya 2014 dicalonkan juga, 19 dicalonkan, 2004 ganti dan di partai dicalonkan. Maksudnya itu kiat-kiatnya gitu Pak, karena kadang malu sendiri, kita udah siap-siap, udah ini ya Pak, ternyata di masyarakat itu tetap uang Pak. Tidak bisa. Ada depan aku udah ada uang, terakhir ada teman Bapak, mungkin dia tandem bisa bayar di atas atau tetap aja karena silaturahmi itu justru karena saya perempuan maksudnya melangkahnya itu tidak seperti laki-laki, jadi kadang ada rasa malu, ada rasa pesimis gitu. Jadi mau gerak juga udah kita banyak, akhirnya terus terang pernah saya lemparin aja dengan diri saya. Akhirnya saya gitu. Karena cuma diri saya juga nggak dapat, nanti kalau diri saya banyak yang dapat dari atas saya. Jadi saya gitu cara sampai begitu. Adapun tentang sosial media, bukan saya misalnya main di TikTok ikut misalnya kurang lebih 2.000 bulannya ya. Snack video saya mengikuti 80.000. Cuma ya segitulah TikTok. Cuma kadang apa-apa Bapak kita bikin branding misalnya ya atau apa, kan pengikut kita itu tidak semua di daftar kita. Dan tidak semua ada ibu wali kota mengikuti kita, dan juga kalau daftar saya kan daftar bersama Pak Pak ya, daftar Kucinata pada kita mau rapat Ibu. Di daftar itu banyaknya ibu-ibu sepuh yang susah dituntungnya juga. Ada pun milenial susah juga kalau tidak ada buat uang gitu ya. Jadi mohon pencerahan, takutnya saya dicalonkan lagi. Jadi harus digagalnya 4 kali nanti. Semangat Bu. Jadi kiat-kiatnya mohon diajarkan dari Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti berarti 2029 ikutan lagi Bu Haji. Ayo silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Guru dari Divisi
jujur, sebenarnya yang menjadi lawan itu bukan lawan politik ya Bapak ya. Jujur saya, pengalaman saya 2024 maju di pileg itu memang kata orang Jawa sini menggedogan Pak. Gedogan itu bukan lawan politik yang memang ada porsinya ya, mau dari P3, Demokrat itu welcome sebenarnya. Tapi yang saya jengah itu memang lawan internal ya Pak. Boleh tiba-tiba. Gimana Bun Jo? Bun Jo juga jahatnya begitu Mas saya. Ya, ada di lawan internal khususnya laki-laki Bapak. Kebetulan saya nomor urut 9 dan saya membiarkan itu. Jadi seakan-akan saya kayak tukang tindih, lu Tiara, lu jalan gitu kayak gitu Bapak. Yang menjadi unek-unek saya, loh kok mana gitu tuh hak saya gitu. Walaupun saya nggak punya duit, gitu, nggak punya duit MM-an, tapi saya punya hak suara. Tapi yang menjadi jengah saya juga Bapak gitu. Jadi tumpang tindihnya, kamu harus bergerak, kamu diam, kamu Tiara, seakan-akan begitu. Memang secara tidak langsung gitu. Laporannya seperti nomor 1 tentang kampanye, nomor kedua tentang medsos. Akhir-akhir ini alhamdulillah dari Partai Gerindra menjadi jagoan saya Pak Andra menang gitu. Dulu waktu saya sosialisasi di medsos Pak, itu kalau saya up Pak Andra juga ada yang namanya like Bapak. Bener, paling 3 orang, 2 orang, ayo gini. Ketika sama Raffi, ketika sama Raffi Ahmad Naik. Jadi kita jujur, setelah Pak Andra menang, saya berjuang, mereka jangankan like Bapak, ngomong perebutan gitu dengan itu. Berarti yang menjadi pengaruh saya, petinggi saya juga ya gitu tuh. Triknya untuk nge-up followers agar saya terkenal, ya jalan satu-satunya saya up itu Pak Gubernurnya kan gitu. Terus saya aktif gitu di Pak Ketua, terus komen gitu. Alhamdulillah banyak di situ saya memberikan komen ke Pak Gub, followers saya naik Pak. Apa itu emang berpengaruh belum gitu? Sedangkan jujur sedih waktu saya kampanye aja nggak ada yang lahirin, nggak ada yang lain. Ketika menang, benar-benar kalau saya juga naik gitu. Berikutnya, apakah memang saya harus mengikuti dalam segi medsos itu petinggi saya? Apa saya bisa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Cukup ya, 2 penanya saja. Berproses dulu untuk para penanya luar biasa. Kami persilakan kepada narasumber untuk menanggapi. Ya, saya mau respon yang pertama itu. Saya dari kemarin ini kita jadi politik. Boleh lapor ya? Nggak boleh. Jadi artinya kalau mau jadi fighter, nggak boleh baper, nggak boleh merasa habis kalah. Di situ nggak boleh. Karena sepanjang ketahuan saya berinteraksi ini bukan urusan politik ya, tapi ketika urusan terutama di politik ya, Anda itu baper ya pasti pembawaannya kan mentalnya itu jadi mental begini, isu, Tapi berderu. itu satu hal. Makanya saya senangnya ngobrol sama ibu-ibu ya, kasih motivasinya begitu. Ya akan ngomong aja. Karena kalau sama bapak-bapak udah obrolannya udah ngegas dulu dan mengharapkan segala cara. Saking mengharapkan segala cara, ibu-ibu korbannya diceritain. Dia akan selalu melakukan itu. Tapi kan semua itu bisa ada cara strategi ya sebenarnya. Jadi setiap orang itu pasti dia punya titik lemah. Dan itu yang kita harus cari caranya. Misal, kalau ibu nanti mau dicalonkan lagi, bikin aja survei kecil-kecilan, bikin aja pemetaan. Ini lapak ini, dapil ini sekarang siapa yang dia berjaya? Pernah nggak? Udah berapa periode dia? Atau gonta ganti nggak orang? Dari sederhana itu kita akan tahu siapa pemilih-pemilihnya. Tapi kalau levelnya
kabupaten kota paling banyak tuh cuma 1.000-2.000 suara. Bahkan ada yang mungkin di daerah tertentu ada cuma 500 suara. Relatif gak banyak. Kalau provinsi mungkin bisa sampai 5.000 atau bahkan mungkin bisa sampai 10.000 ke atas. Nah, peta itu penting. Karena ketika peta itu artinya perjuangan itu harus fokus ada di mana. Gak bisa itu ambil semua kecamatan, gak bisa ambil seluruh desa. Capek, uang juga nggak efektif. Uang banyak juga nggak akan punya impact, dampak ke pemilihnya, ke pemilihan, ke vote. Mending fokus strateginya di mana. Kalau memang target menang 5.000 atau 10.000, fokus aja misalkan 2-3 desa yang nggak ada lawan, yang baru. Nah itu kan pernah itu bisa kita lihat. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang dirasakan peserta iya kan, gitu loh. Penting untuk menggandeng yang di atas. Cuma masalahnya di atas merasa perlu. Iya, merasa perlu lagi kan. Tapi Buncep pasti punya cerita juga, karena Buncep kadang-kadang cerita saya yang di atas sudah merasa gitu. Atau yang ini kayak gitu-gitulah. Artinya itu ada perhitungannya. Artinya perhitungannya adalah kemudian kita mau jalan sendiri atau kemudian kita mau perlu didampingin sama yang jalan. Nah yang tadi saya cerita soal anggota DPR yang terpilih itu tanpa, ya saya nggak tahu ya apakah kemudian dia ngeluarin uangnya seberapa banyak, emang dia nggak akan cerita soal itu. Tapi titik tekan yang saya mau sampaikan adalah dia dilempar di dapil baru Banyumas dan Cilacap, dan di situ saya sebut aja partainya PKS nggak pernah menang di dapil itu, walaupun ada 10 tahun yang lalu menang. Jadi artinya dari sisi pemilih itu hilang pemilihnya dia. Nah sehingga kemudian dia mau ambil lagi nih. Dan di situ kuat mana? Gerindra sama PDIP yang kuat. Artinya kan dia harus berstrategi toh. Gimana caranya? Dan karena memang dia orang lapangan, dia tahu bagaimana menghitung tadi yang saya bilang strateginya, petanya bagi segala macam. Timnya harus bagi itu. Senyap tuh. 2 tahun, 3 tahun dia cerita, ini kan cerita versinya dia. Tapi kemudian saya dorong mahasiswa saya untuk riset soal dia. Senyap, ketika pelantikan dikumpulin satu dapil, ada satu anggota dewan dari PKB, dia bilang bisik-bisik, itu namanya Yanuar. Itu Pak Yanuar yang mana orangnya ya? Di belakangnya Bu, saking gak dikenalnya bahwa orang ini ternyata bisa terpilih karena dia senyap. Nah saya nggak paham secara teknis di lapangan gimana bikin senyap. Mungkin Buncep pengalaman kalau bikin bagaimana di lapangan senyap itu gimana gitu. Tapi itu saya yakin dulu bisa. Gitu. Kan nggak perlu juga senyap itu artinya ya dia tiba-tiba kemudian dia nyalon tapi kemudian dia nggak melakukan apa-apa nggak. Mungkin di medsos nggak begitu kencang gitu ya. Tapi dia sering ini bersama ini ke irigasi sana, ke sawah sini, muter. Nah itu kan artinya soal konsistensi. Nah konsistensi itu menurut saya adalah kata kuncinya. Seberapa juga kita bisa konsisten soal itu. Nah yang kedua tadi yang Ibu tanyakan soal apa namanya apa tadi? Ya artinya kalau maksud saya gini, ini kan yang menjadi pentingnya adalah kemudian ya itulah ruang pertarungan politik real. Musuh sesungguhnya itu memang bukan di lawan partai lawannya, tapi internal yang sangat perlu. Dan kadang-kadang kalau lawannya laki-laki, udah dia nggak ada pikir. Mau tua atau muda sama aja perempuan. Ya, kalau perempuan yang pasti yang pertama yang digerogotin itu kakinya tuh perempuan itu. Baru kemudian pikirin yang lain gitu ya. Karena dianggap paling mudah itu tuh. Tapi artinya bisa nggak skema berpikirnya adalah ketika di internal itu perempuan yang mau digerogotin, yang mau dikerjain, dibalik, lu bikin gua susah, gua juga bikin susah balik. Jadi bikin balik kakinya lagi. Bisa nggak digerogotin saya? Artinya itu kan tergantung bagaimana kekuatan kita di network pemilih kita di dapil itu. Seberapa kuat itu bisa dialami suaranya. Kalau memang bisa nanti lemah kita. Kalau misalnya nggak bisa nanti kan kuat. Itu yang menurut saya perlu untuk dibuktikan. Itu gitu.
Ya, apa ya? Kayaknya udah kejawab semua ya. Ya, yang medsos tadi tuh, yang di belakang itu terkait apa ya? Ya, kalau saya begini ya, kan sepertinya sudah lama dengan menggunakan medsos itu, maksud saya itu untuk mengkantor politik uang itu, gitu. Karena gini, kedekatan apa namanya? Lagi-lagi kan kedekatan saya juga kurang, agak lupa lagi tadi pertanyaannya, yang itu saya malah ingat yang terakhir. Yang tadi Bu, clue-nya apa Bu? Yang pertanyaannya, yang media sosialnya, pertanyaannya terkait apa ya media sosialnya ya? Oh, tapi sebarannya tidak fokus, ya. Oh, iya. Ya. Oh, ya. Ya, biasanya begini. Itu ada pengaruhnya ya. Gini, karena ini kan kontestasi masih panjang ya. Kita juga jangan sementara kalau kita mau bertarung di Serang, sebenarnya sebarannya tetap seserang aja dulu, karena kita khawatir pas di dekat ke hari H dapil kita dilempar. Nah, tapi tetap kita garap satu Serang. Kalau mau ngelola ads, kita pasang ads-nya tetap satu Serang, karena khawatir kita dilempar ke dapil Serang 1, Serang 2, atau Serang 4. Jadi kita akan aman. Jadi jangan terlalu fokus di satu wilayah dulu kalau untuk saat ini ya. Ini tetap kita mulai nyicil ads di itu tuh ya, yang murah-murah aja, tapi fokusnya di Serang. Nah, nanti konten-konten kita tetap disebaran di wilayah Serang itu, sehingga pas nanti di hari H di 2019 ketika kita dilempar ke dapil mana aja, kita sudah punya follower di daerah sana, sehingga kita tinggal mengolah konten-konten medsosnya saja dengan follower yang sudah ready puluhan ribu seperti itu. Ini sedikit lagi terus untuk yang media sosial, kenapa ketika dengan Pak Anderson sudah menang naik ya? Itu namanya ini Bu, itu Pak Anderson itu udah jadi influencer. Itu influencernya udah high influencer ketika udah jadi gubernur ya. Ibu nempel aja gitu, apalagi Pak Andersonnya ikut komen, ibu bisa diborong semua, itu follower banyak yang masuk itu. Tapi kalau itu influencernya udah bagus tuh, kalau udah level gubernur kan ada. Nanti banyak yang lihat itu. Nanti kalau tambah lagi gubernur mana lagi, DKI gubernur gitu di mana itu. Ya itu kan salah satu strategi di strategi medsos itu seperti itu Bu. Bahasanya itu pansos atau apa tuh, panjat sosial. Panjat sosial, nempel ke orang yang udah populer. Jadi itu. Iya. Gitu. Terus kalau pengalaman saya di politik ya, saya juga kan tiap periode Bu, selalu saya nyuruh orang naik. Jadi dari mahasiswa yang baru lulus Pak Adit, saya lempar aja, kamu nyalonin besok. Nah, itu saya lihat kalau dia nunduk, udah kalah nih. Jadi yang pertama itu menurut saya, musuh kita itu diri kita sendiri Bu. Kalau kita nunduk, dia lihat saya suruh naik, pertama berani, minggu depan udah mulai nunduk. Udah kalah ini orang, ganti jadi saya nyuruh lagi yang lain. Karena di politik itu kita harus jadi orang gila Bu. Ibu jangan harap menang kalau nggak jadi orang gila. Ibu udah harus jadi orang gila tapi yang bijaksana. Nah itu dipikirkan gimana caranya jadi orang gila yang bijaksana. Karena kuda hitam itu selalu hadir di tiap periode pemilu, selalu ada. Karena saya cek kabupaten itu incumbent itu sebagian besar tumbang. Itu fenomena incumbent tumbang itu selalu ada. Jadi kita baru nih lawan incumbent, banyak enggak. Karena coba mungkin di sana juga bisa dicek, incumbent itu sebagian tumbang. Saya cek, bisa perhatiin, berarti kan sisanya orang-orang baru. Itu kan ada orang tidak puas, makanya disitulah kita muncul dengan segila-gilanya kita Bu. Segila-gilanya kita, kalau kita ya biasa-biasa aja, terus semangat kita juga sering saya karena disuruh, itu udah jangan ngarepin menang kalau kayak gitu Bu. Jadi orang gila aja kalau di politik itu Bu, gitu. Makanya saya itu nyuruh orang teman saya itu pertama dijadiin gila dulu dia. Kalau dia udah gila baru dia bisa jadi. Gitu kemarin tuh. Gila gitu, tuh maksudnya nekat. Ya, karena kalau orang gila itu nggak banyak pertimbangan. Kalau ibu pasti kesini ya nggak enak sono. Kesini si ini. Iya. Jadi orang gila mah udah berat ya. Jadi dia, nah ketika udah jadi mulai bijaksana kita ngatur konstituen. Kalau baru mah kita jadi gila. Atau nggak ada ruginya kan jadi gila kan? Kecuali kalau udah model kayak Bu Uncap kan udah banyak.
Kalau buncok jadi gila. Agak repot kalau model buncok kayak gitu. Sebetulnya banyak gitu. Iya. Coba itu Bu. Iya. Kalau artis mungkin memang harus gila jadi ngetop. Iya, memang. Banyak sih yang kayak gitu saya perhatiin ya kalau saya lihat saudara kayak gitu. Kalau yang kayak gitu itu agak susah. Tuh. Begitu sih. Mungkin dari saya. Terima kasih. Azan. Azan. Iya. Dari Masjid Raya. Nah, saya juga mau azan ya. Nggak ada suaranya ya? Sudah. Oh ada. Baik, boleh applause untuk kita semua pada sore hari ini. Luar biasa, masih semangat. Alhamdulillah maghrib pun tiba, tapi semangatnya masih tetap. Kata Bu Muf katanya, Wisnu ini malam Jumat katanya gitu. Saya juga kayaknya udah dikontekin nih, jam berapa pulang katanya gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya seluruh rangkaian acara pada sore hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Informasi yang diberikan dan diterima oleh kita dapat bermanfaat untuk kedepannya, terutama ibu-ibu pengurus KPPI maupun kader-kader partai di 2029 banyak yang duduk di parlemen baik di kabupaten kota maupun provinsi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.